Kenalkan, saya Larasati Anita Krisdiantoro. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Taman Tau Ode di Istana Balak Kuning. Yang pertama ada background. Background dari Taman Tau Ode sendiri dibangun dari kesadaran bahwa Istana Balak Kuning tidak hanya berperan sebagai objek budaya yang diam, tetapi juga perlu memiliki ruang pendukung yang mampu menghidupkan nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, muncul kebutuhan akan sebuah ruang publik yang lebih terbuka, interaktif, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, khususnya anak-anak dan keluarga. Taman Tau Ode kemudian dirancang sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut dengan menghadirkan ruang bermain yang mengangkat permainan tradisional sebagai media untuk memperkenalkan budaya secara lebih menyenangkan dan partisipatif. Melalui pendekatan tersebut, taman bermain tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas rekreasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya yang hidup. Pengunjung tidak hanya melihat budaya, tetapi juga mengalami, memainkan, dan berinteraksi langsung dengannya. Dengan demikian, Taman Tau Ode menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai budaya Istana Bala Kuning dengan dinamika kehidupan masyarakat masa kini. Selanjutnya ada pengenalan mengenai Taman Tau Ode. Taman Tau Ode sendiri merupakan bagian dari pengembangan kawasan Istana Bala Kuning yang dirancang sebagai ruang publik interaktif berbasis budaya. Taman ini hadir sebagai fasilitas pendukung yang menjembatani pengalaman antara ruang istana yang bersifat historis dengan ruang luar yang lebih terbuka, dinamis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengusung konsep integrasi antara rekreasi dan edukasi, Taman Tau Ode menghadirkan berbagai elemen seperti area bermain berbasis permainan tradisional, area duduk komunal, kolam sebagai titik reflektif, serta papan informasi sebagai media edukasi. Seluruh elemen ini dirancang saling terhubung melalui pola sirkulasi yang mengalir, sehingga menciptakan pengalaman ruang yang utuh dan berlapis. Melalui pendekatan ini, Taman Tau Ode tidak hanya menjadi tempat bermain dan bersantai, tetapi juga menjadi ruang budaya yang hidup, di mana pengunjung dapat berinteraksi, belajar, dan merasakan secara langsung nilai-nilai budaya Sumbawa dalam suasana yang santai dan partisipatif. Dalam proses perancangannya, terdapat beberapa masalah yang muncul. Yang pertama adalah bagaimana desain fasilitas publik dapat menjadi area interaksi sosial. Kemudian yang kedua, bagaimana integrasi fungsi edukasi, rekreasi, dan ekonomi kreatif seperti pada kafetaria, pendopo, museum shop, gazebo, dan playground dapat menciptakan ruang budaya yang hidup sekaligus memberdayakan UMKM. Dan yang terakhir, bagaimana BKCC memperkuat identitas budaya Istana Bala Kuning dan budaya Sumbawa melalui penerapan desain, material, pola ruang, dan aktivitas tanpa menyaingi bangunan istana utama. Selanjutnya adalah jenis-jenis permainan yang akan dimainkan di dalam Taman Tau Ode. Yang pertama adalah main kelereng tanah, main batu, main lompat tali, dan yang terakhir main gasing kayu. Filosofi dari permainan-permainan tersebut antara lain kebersamaan dan sosialisasi, ketelitian dan kesabaran, proses tumbuh dan peningkatan kemampuan, serta yang terakhir fokus dan keseimbangan. Kemudian apa saja yang didesain dalam Taman Tau Ode? Yang pertama ada area duduk. Area duduk berfungsi sebagai ruang istirahat dan interaksi sosial yang nyaman dengan orientasi visual langsung ke area aktivitas utama. Kemudian, area duduk khusus kursi roda dirancang dengan akses yang ramah dan inklusif agar semua pengguna dapat menikmati ruang secara setara tanpa hambatan. Yang kedua adalah area bermain. Area bermain dirancang sebagai ruang interaktif berbasis permainan tradisional yang memungkinkan anak-anak belajar nilai budaya melalui aktivitas fisik yang aman dan menyenangkan. Yang ketiga ada papan informasi. Papan informasi berfungsi sebagai media edukasi yang menyampaikan nilai budaya dan cara bermain secara jelas serta terintegrasi langsung dengan area aktivitas. Yang terakhir ada kolam dengan dudukan. Area kolam yang dilengkapi dengan tempat duduk menghadirkan suasana yang tenang sebagai titik reflektif yang menyeimbangkan aktivitas bermain dalam taman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses desain. Yang pertama ada bubble diagram. Bubble diagram sendiri dalam desain merupakan gambaran sederhana yang menunjukkan hubungan antar ruang. Secara sederhana, bubble diagram membantu dalam memahami ruang mana yang harus berdekatan atau saling berjauhan, sehingga desain yang dihasilkan lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan.
Yang pertama ada area duduk dapat diakses baik oleh pengunjung anak-anak maupun pengunjung dewasa yang akan menemani. Kemudian area podium hanya dapat diakses oleh staf yang memandu permainan. Selanjutnya ada area bermain yang dapat diakses oleh semua pengunjung, baik anak-anak maupun pengunjung dewasa, serta staf yang akan membantu jalannya permainan. Dan yang terakhir, tempat sampah yang berada di setiap titik area duduk, sehingga memudahkan pengunjung maupun staf menjaga kebersihan. Proses desain yang kedua ada zoning. Zoning memudahkan dalam pengklasifikasian area mana yang termasuk area publik dan area mana yang termasuk area private. Progres desain yang terakhir adalah blocking. Blocking di sini dapat membantu desainer dalam melakukan pengklasifikasian dan peletakan area yang akan diimplementasikan ke dalam layout. Selanjutnya ada konsep dari Taman Tau Ode. Yang pertama adalah konsep citra. Konsep citra yang diangkat antara lain interaktif, komunal, dan eksperiental. Yang kedua konsep bentuk. Taman Tau Ode didesain terbuka dengan area bermain berbentuk persegi yang dilengkapi zona transisi pada tiap area bermain dengan material yang berbeda. Selain itu, garis tegas digunakan pada jalur utama sirkulasi dan elemen podium untuk game leader. Yang ketiga ada konsep material dan warna. Konsep material yang digunakan pada Taman Tau Ode yaitu tradisional modern dengan kayu sebagai representatif material lokal, tanah liat atau batu dan rumput untuk representatif membumi. Kemudian Taman Tau Ode menggunakan konsep material yang berasal dari alam untuk mempresentasikan bentuk tradisional, sedangkan konsep warna yang digunakan adalah earth tone. Dan yang terakhir, konsep pencahayaan dan penghawaan. Dikarenakan Taman Tau Ode adalah ruang bermain terbuka, maka pencahayaan yang digunakan mengenalkan pencahayaan alami dengan vegetasi di sekitarnya untuk mengurangi panas. Penambahan pencahayaan buatan seperti lampu taman dan spotlight digunakan untuk menciptakan atmosfer hangat, interaktif, dan nyaman. Berikut adalah jawaban dari rumusan masalah yang akan diimplementasikan ke dalam desain Taman Tau Ode. Yang pertama, bagaimana desain fasilitas publik dapat menjadi area interaksi sosial? Ada area duduk yang berfungsi sebagai ruang transisi antara aktivitas aktif bermain dan pasif bersantai, di mana orang tua dapat memantau kegiatan anak-anak saat bermain di area bermain. Selain itu, area duduk juga difungsikan sebagai tempat beristirahat, mengobrol, atau sekedar melihat aktivitas di sekitar untuk pengunjung museum. Oleh karena itu, area duduk desain dengan prinsip terbuka dan nyaman dengan bangku yang dilengkapi dengan atap untuk mendorong terjadinya interaksi sosial. Yang kedua ada area bermain. Area bermain mendorong terjadinya interaksi sosial, tidak hanya antar anak tetapi juga antar anak dan orang tua, di mana orang tua cenderung mendampingi, mengawasi, dan tidak menutup kemungkinan akan terlibat di dalam permainan, sehingga tercipta interaksi antar usia. Selain itu, anak-anak dengan usia sebaya secara langsung akan saling berinteraksi di dalam permainan yang mereka mainkan. Oleh karena itu, area bermain didesain dengan prinsip ruang yang menunjang aktivitas aktif dan meningkatkan terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya ada area kolam. Area kolam pada bagian tengah berperan sebagai focal point yang mengundang pengunjung untuk berhenti, duduk, dan berinteraksi di dalamnya. Interaksi sosial di area kolam dapat terjadi antar anak-anak, orang tua dan anak-anak, maupun pengunjung museum lainnya. Prinsip desain yang ditonjolkan pada area kolam antara lain elemen natural seperti tanaman dan bangku dari batang pohon untuk menciptakan suasana tenang dan meningkatkan waktu tinggal serta interaksi pengunjung di dalamnya. Masalah yang kedua yaitu bagaimana integrasi fungsi edukasi, rekreasi, dan ekonomi kreatif dapat menciptakan ruang budaya yang hidup sekaligus memberdayakan UMKM. Yang pertama dalam area bermain. Pada area bermain, anak-anak tidak hanya melakukan aktivitas fisik, tetapi juga dikenalkan dengan nilai budaya berupa permainan tradisional yang mencakup sejarah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan cara bermain. Hal tersebut membuat pengunjung, terutama anak-anak dan orang tua yang ikut mendampingi, dapat memahami sejarah dan makna yang terkandung di dalam permainan tradisional yang sedang dimainkan. Oleh karena itu, rekreasi tidak hanya sebagai media bersenang-senang, namun juga dapat menjadi media edukasi yang juga dapat dipraktikkan secara langsung. Selain itu, area bermain yang dilengkapi dengan papan informasi dapat menciptakan ruang budaya yang hidup.
Dengan integrasi antara permainan dan edukasi, membuat ruang tidak bersifat statis seperti museum pada umumnya, tetapi juga dinamis seperti terdapat aktivitas, interaksi yang melibatkan pengguna, dan partisipatif dengan pengunjung ikut berperan. Oleh karena itu, ruang budaya menjadi lebih hidup karena budaya tersebut digunakan, dimainkan, dan dirasakan secara langsung oleh pengunjung. Selanjutnya ada papan informasi. Papan informasi diletakkan di setiap sudut berdekatan dengan area bermain yang berisikan informasi mengenai sejarah, nilai-nilai budaya, dan cara bermain. Hal ini bertujuan sebagai media edukasi terhadap pengunjung museum, terutama pengunjung anak-anak dan pengunjung orang tua yang mendampingi untuk membaca informasi, mencoba permainan, dan membuka ruang diskusi mengenai permainan tradisional tersebut. Permainan tradisional yang saat ini perlahan mulai ditinggalkan, dihadirkan kembali melalui bentuk yang lebih menarik dan kontekstual. Dengan adanya papan informasi, pengunjung dapat mengetahui asal-usul permainan. Anak-anak yang terlibat di dalam permainan dapat belajar nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, sportivitas, dan kerjasama, serta orang tua dapat mengenalkan kembali budaya tradisional kepada anak-anak. Hal tersebut selaras dengan makna budaya tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dipraktikkan secara langsung. Dengan demikian, desain Taman Tawuode menunjukkan bahwa fungsi edukasi dan rekreasi dapat berjalan secara bersamaan dan saling melengkapi. Hal tersebut dapat terlihat dari hubungan antara area bermain dan papan informasi yang ditempatkan dalam satu kawasan yang berdekatan. Yang terakhir, bagaimana BKCC memperkuat identitas budaya Istana Bala Kuning dan budaya Sumbawa melalui penerapan desain, material, dan pola ruang, serta aktivitas tanpa menyaingi bangunan istana utama. BKCC atau Balai Kuning Cultural Courtyard dirancang sebagai fasilitas pendukung yang tidak menyaingi bangunan utama istana, tetapi justru memperkuat identitas budaya melalui pendekatan desain yang kontekstual. Hal ini dapat dilihat dari penerapan desain, material, pola ruang, dan aktivitas yang saling terintegrasi. Pendekatan desain dan subordinatif yang kontekstual. Desain BKCC, terutama pada bagian Taman Tawode, tidak dibuat monumental seperti istana, tetapi menggunakan bentuk organik dan terbuka, skala yang lebih rendah dari bangunan utama, dan elemen natural yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau. Pendekatan tersebut memastikan bahwa istana tetap menjadi fokus utama, sementara BKCC lebih berperan sebagai ruang pendukung yang melengkapi pengalaman pengunjung. Kemudian terdapat skema pendukung bukan penyaing. BKCC memperkuat identitas Istana Bala Kuning dengan cara menggunakan desain yang tidak lebih dominan dari istana, menghadirkan elemen budaya dalam skala manusia atau human scale, dan yang terakhir menjadi ruang transisi antara pengunjung dan nilai budaya istana. Kemudian, pola ruang yang mengadopsi prinsip sosial budaya. Pola ruang pada area Taman Tawode menunjukkan ruang terbuka yang saling terhubung, tidak ada batas kaku antara fungsi seperti area bermain, area duduk, dan area edukasi, serta sirkulasi yang mengalir. Pola ini mencerminkan budaya Sumbawa yang terbuka, komunal, dan mengutamakan kebersamaan. Dengan demikian, ruang tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga mempresentasikan nilai sosial dalam masyarakat. Kemudian, material yang akan digunakan di dalam Taman Tawode sendiri antara lain kayu sebagai representasi material tradisional dan kehangatan budaya lokal, batu atau stepping stone yang menghadirkan kesan alami dan kontekstual dalam landscape, kemudian vegetasi untuk memperkuat hubungan dengan alam, serta material modern seperti metal dan akrilik yang digunakan secara terbatas untuk fungsi dan keamanan. Kombinasi dari material tersebut menciptakan keseimbangan antara tradisional dan modern tanpa menghilangkan karakter lokal dan menjadi media untuk menghadirkan identitas budaya. Selanjutnya ada pembagian sirkulasi di dalam Taman Tawode. Yang pertama, sirkulasi utama berupa area duduk dan area duduk untuk kursi roda. Sirkulasi utama dirancang dalam bentuk jalur persegi yang mengelilingi area taman. Jalur ini menjadi elemen pengikat yang menghubungkan seluruh fungsi di dalam taman bermain, seperti area bermain, kolam, dan titik edukasi. Selain itu, jalur utama berfungsi sebagai pembentuk sirkulasi primer yang mudah dikenali dan mudah diakses tanpa hambatan, serta mengarahkan pergerakan pengunjung dengan jelas tanpa membuat ruang terasa kaku. Oleh karena itu, material yang digunakan berupa paving block,
yang memberikan tekstur sehingga tidak terlalu licin, kesan natural yang menyatu dengan konsep taman, dan kenyamanan untuk berbagai kalangan pengunjung. Jalur ini menciptakan pengalaman berjalan yang santai sekaligus mengundang pengunjung untuk menjelajahi seluruh area. Selanjutnya ada secondary circulation berupa playing area dan pond area. Area bermain di Taman Tau Ode dihubungkan dengan jalur sekunder berupa stepping stone bertekstur yang menyebar dan saling terhubung, sehingga pengunjung, terutama anak-anak, bebas bergerak dari satu permainan ke permainan lain, pergerakan terasa lebih santai, dan interaksi antar pengunjung lebih mudah terjadi. Sirkulasi sekunder pada area bermain tidak hanya sebagai jalur, tetapi juga menjadi bagian dari permainan itu sendiri, seperti melompat dan berpindah, mendorong adanya interaksi antar anak, dan membuat orang tua ikut bergerak serta terlibat. Area kolam berada di pusat Taman Taode dengan pola sirkulasi yang lebih tenang dan terarah ke satu fokus utama sebagai pembentuk pusat perhatian. Sirkulasi di area kolam mendorong adanya aktivitas duduk dan berkumpul di sekitar kolam, interaksi yang lebih santai seperti berbincang, menikmati suasana, dan koneksi visual antar pengunjung dari berbagai arah. Dan yang terakhir ada third circulation berupa playing area dan informasi board area. Sirkulasi tersier pada area bermain ditujukan dengan adanya jarak kecil yang dilengkapi dengan stepping stone di antara area bermain sebagai jalur informal yang menghubungkan satu area bermain ke satu area bermain lainnya. Fungsi sirkulasi tersebut antara lain sebagai ruang transisi mikro antar permainan, area eksplorasi, dan zona interaksi spontan dalam skala kecil, sehingga pengunjung anak-anak dapat berpindah dengan cepat antar titik dan berinteraksi tanpa batas ruang yang kaku. Oleh karena itu, sirkulasi tersier mendorong kreativitas, kebebasan bergerak, dan interaksi yang lebih intens. Area papan informasi memiliki jalur kecil di sekitarnya yang menghubungkan papan dengan area bermain di sekitarnya dan memberikan ruang bagi pengunjung untuk membaca, berhenti, dan berkumpul. Sekian presentasi dari kami mengenai Balakuning Cultural Courtyard atau BKCC. Maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih telah mendengarkan.